Halo rekan-rekan semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Masih dalam dunia persafetian, kali ini saya akan sharing tentang teori domino penyebab kecelakaan kerja. Nah, ini kalau kita lihat ya di berita, banyak sekali kecelakaan kerja yang menimpa pekerja-pekerja kita khususnya di Indonesia. Ini sangat memprihatinkan sekali. Apalagi tahun 2020 ini katanya angka kecelakaan kerja meningkat sebesar 128%. Nah, tapi sebenarnya apa sih yang menyebabkan kecelakaan ini bisa terjadi? Tapi sebelum kita bahas ke teorinya, sebaiknya kita kenal dulu sama yang namanya diagram proses kerja. Jadi suatu hal bisa disebut dengan pekerjaan itu karena ada interaksi antara tiga komponen, antara lain tenaga kerja, alat kerja, dan bahan atau material. Nah, interaksi ketiganya ini merupakan suatu proses kerja. Jadi tidak mungkin suatu pekerjaan tanpa ada salah satu komponen bisa berjalan begitu. Nah, tetapi konsekuensinya adalah interaksi dari ketiga ini ada bahaya di situ, ada potensi bahaya. Misalnya interaksi antara tenaga kerja dan alat kerja ini berpotensi menimbulkan cedera. Kemudian interaksi antara tenaga kerja dan bahan material itu bisa menyebabkan penyakit akibat kerja, dan interaksi antara alat kerja dan bahan material ini bisa berpotensi pencemaran lingkungan. Misalnya kita ambil contoh suatu proses membuat adukan ya. Ini proses membuat adukan ini ada interaksi dari ketiga komponen. Yang pertama ini tukang batu, orang tentunya bukan bebegig ya. Kemudian yang kedua ada cangkul atau skop, dan yang ketiga ada semen dan pasir. Jadi interaksi ketiganya ini merupakan proses membuat adukan. Nah, tetapi seperti yang saya bilang tadi ada konsekuensi daripada proses ini. Yang pertama, interaksi tukang batu dan skop ini bisa menyebabkan kaki terkena cangkul. Kemudian interaksi antara tukang batu dan semen bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Lalu interaksi antara skop dan semen bisa menyebabkan atau berpotensi selokan tercemar begitu. Nah, ini harus kita pahami karena pada suatu proses pekerjaan ini ada resiko-resiko yang timbul, dan ini kenapa kecelakaan bisa terjadi. Nah, selanjutnya kita kenalan sama Paman Heinrich ya namanya. Beliau adalah asisten superintenden dari divisi teknik dan inspeksi pada sebuah perusahaan asuransi. Beliau menerbitkan buku dengan judul Industrial Accident Prevention: A Scientific Approach pada tahun 1931. Nah, beliau ini terkenal sebagai safety pionir ya pada tahun 1930 karena bukunya yang tadi saya sebutkan gitu ya. Saya sebutkan ulang, susah sih bahasa Inggris. Oke, selanjutnya adalah domino ya, kartu gaple. Tetapi bukan domino ini yang dimaksud oleh Paman Heinrich tadi ya. Ini mah kebiasaan saya dan teman-teman kalau waktu senggang. Oke. Nah, yang dimaksud teori domino adalah kecelakaan diakibatkan oleh rantai peristiwa berurutan seperti domino jatuh, dan ketika salah satu domino jatuh, maka itu akan memicu kecelakaan yang berikutnya ya. Jadi kalau seperti ini yang dimaksud domino ya, bukan main domino. Tetapi domino kalau disusun kemudian salah satu ujungnya kita sentil, maka dia akan jatuh dan merembet ke domino-domino yang lain gitu. Begitu kenapa disebut teori domino. Lah kemudian kita bahas satu persatu. Nah, ini yang disebut penyebab kecelakaan kerja ya, teori domino. Jadi domino yang pertama itu ada lemahnya pengawasan atau lack of control gitu ya. Ini termasuk perencanaan, lemahnya perencanaan, pengorganisasian, lemahnya kepemimpinan, kemudian lemahnya pengawasan. Nah, jadi kalau domino yang pertama ini sudah oleng begitu, sudah tidak bagus, maka dia akan merembet ke domino selanjutnya menjadi penyebab dasar. Kalau misalkan dari kontrolnya tadi ya sudah lemah, maka dia akan menyebabkan manusianya menjadi ini faktor manusia ya, kemampuan fisiknya,
kemudian psikologinya, kurang pengetahuan, kemudian kurang keahlian, motivasi yang tidak layak. Kemudian ada juga di sini faktor lingkungan pekerjaan, dari pengawasannya, engineeringnya, purchasing, kurang peralatan, kurang maintenance, standar kerja, dan salah penggunaan. Kemudian kalau sudah merembet ke penyebab dasar, maka akan lanjut merembet ke penyebab langsung, immediate cause. Jadi penyebab langsung ini terdiri dari tindakan tidak aman, misalnya pekerjanya tidak memakai APD nih, kemudian tidak mematuhi aturan, lalu ada juga melebihi batas kecepatan ya, kebut-kebutan gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kondisi tidak aman. Nah, di sini kalau kondisi tidak aman kaitannya sama alat ya, peralatan. Kalau tadi tindakan tidak aman sama perilaku. Kayak contohnya di sini ada tidak ada APD, ya, jadi bukan tidak memakai tapi tidak ada gitu. Kemudian peralatan tidak sesuai. Lalu ada juga peralatan yang rusak. Nah, ini penyebab langsung. Kemudian kalau sudah merembet ke penyebab langsung, maka dia akan merembet lagi menjadi kecelakaan. Gitu ya. Kecelakaan ini bisa menyebabkan cedera fisik, kerusakan alat, dan kerusakan material. Gitu ya. Kalau sudah ada kecelakaan, otomatis ada kerugian. Nah, kerugian ini bisa berupa biaya pengobatan, bisa berupa kompensasi, bisa berupa keterlambatan produksi, bisa berupa citra buruk, dan selebihnya teman-teman rekan-rekan semua bisa sebutkan itu kerugiannya apa saja. Nah, dan kalau kita ibaratkan nih gunung es, ya tahu ya, walaupun saya belum melihat gunung es secara langsung, tapi saya pernah lihat di foto ini ya. Itu gunung es itu yang kelihatan ya, saya pernah lihat deh di film Titanic ya dulu, zaman saya masih SD. Nah, itu gunung es itu ternyata yang kelihatan di permukaan air itu hanya seupritnya saja. Nah, ternyata kalau kita selami ke dalam, oh ini besar sekali. Nah, ini bisa diibaratkan adalah seperti biaya kecelakaan kerja. Kalau sudah ada kecelakaan, ini sebenarnya yang terlihat nih, ini biaya pengobatan dan biaya perawatan, dan orang akan melihatnya itu orangnya diobati ya, orangnya biaya perawatan paling gitu. Tetapi sebenarnya jauh di bawah itu, jauh yang tidak terlihat, itu ada gangguan produksi. Jadi produksinya terhenti karena misalnya alatnya rusak misalnya gitu ya, atau tidak ada operatornya karena operatornya kecelakaan. Kemudian kerusakan peralatan dan perkakas, nah ini juga ya kan harus diganti biayanya. Lalu kerusakan produk dan material, nah ini tentu. Kemudian biaya legal hukum, nah ini kalau sudah biaya legal hukum nanti ini bisa banyak sekali gitu ya. Kemudian waktu untuk penyelidikan, nah ini biasanya kalau ada kecelakaan kerja nanti pekerjaannya di stop dulu sampai diinvestigasi, diselidiki, dan diketahui penyebabnya apa gitu ya. Kemudian hilangnya bisnis dan nama baik, nah ini ya, hilangnya bisnis dan nama baik ini yang susah gitu, apalagi kalau sudah masuk ke media gitu. Kemudian lost time ya, hilangnya waktu kerja, seperti itu. Nah, seperti ini analoginya ya, biaya kecelakaan kerja. Kemudian masuk ke dalam prinsip dasar pencegah kecelakaan. Jadi ini diibaratkan seperti kita menaiki tangga, otomatis kita harus dari bawah dulu kalau naik tangga, tidak mungkin dari atas. Oke. Jadi pada prinsipnya pencegahan kecelakaan itu ya, ini tindakan-tindakan yang kita lakukan begitu. Pertama ya dari organisasinya dulu. Jadi baik itu dari perusahaan ataupun dari P2K3 ya, nanti mungkin ini akan saya bahas sesi khusus ya untuk organisasi K3 ini. Tapi intinya kita bentuk dulu organisasinya begitu. Kalau tidak ada organisasi ya mau bagaimana kita mengaturnya begitu ya. Jadi organisasinya dulu. Kemudian yang kedua adalah menemukan fakta ya, ini identifikasi masalah. Jadi kan kalau udah organisasinya udah terbentuk, otomatis kan orang-orangnya ada tuh yang didedikasikan khusus. Nah, baru di situ orang-orang tersebut bisa mengidentifikasi masalah-masalahnya apa, kita list gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah baru dilakukan penilaian resiko atau pemeringkatan. Nanti ada yang namanya HIRADC, Hazard Identification, Risk Assessment and Determination Control. Itulah nanti akan saya bahas di sesi khusus itu. Ya, ini analisis. Kemudian selanjutnya ada yang namanya penetapan pemecahan atau pengendalian ya. Tadi sudah saya sebutkan kontrolnya ya.
Jadi kontrolnya seperti apa? Jadi dari penilaian resiko, habis itu baru kita tentukan pengendaliannya seperti apa gitu. Ya tentunya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan biasanya ya. Kemudian setelah itu pelaksanaan dan pengawasan. Ya, jadi dari 1 sampai 4 ini biasanya dari tahap perencanaan ya di atas kertas, baru di tahap kelimanya pelaksanaan dan pengawasan. Jadi setelah kita tentukan baru kita laksanakan ya berdasarkan itu. Jadi tidak main laksanakan aja gitu ya, nanti akan ngacak pekerjaannya. Nah, ini adalah prinsip dasar pencegahan kecelakaan kerja. Oke, sampai sini saya cukupkan sekian. Kalau memang ada pertanyaan atau diskusi atau sanggahan atau koreksi, bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar sehingga bisa lebih baik lagi kita dunia perseptian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.